ucapkan selamat siang kepada Ibu dosen, Ibu Heni Nafiko MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen PAUD Inklusif. Dan juga saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dengan kabar yang baik ya. Amin. Di video kali ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Anissa Rusmania, yang kedua ada saya sendiri, Mustika Dian Nursuci, dan yang ketiga ada Siti Murniati Baiha. Kami dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi, kelas reguler A1, angkatan 2019. Sebelum kita lanjut, kita pantun dulu gak sih? Pantun dulu yuk. Bapak petani membeli kuali. Kuali merah sudah terbelah. Presentasi ini kami awali dengan mengucapkan kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi PAUD inklusif. Teman-teman tahu nggak sih, banyak sekali permasalahan-permasalahan di sekolah inklusif pada anak usia dini yang saat ini membutuhkan penanganan dan perhatian dari segala pihak. Banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus pada anak usia dini yang belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik kekhususannya yang dialami oleh anak usia dini. Terkait hal tersebut, berdasarkan pembahasan saat ini yang ingin saya jelaskan, yaitu implementasi pembelajaran anak usia dini di sebuah lembaga PAUD yang dimana sekolah tersebut sudah kami observasi sebelumnya dan sudah memiliki status sekolah inklusif terkait pembelajaran yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah yang bertempatan di Kota Cimahi. Satu hal yang penting perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana inklusi ini dapat mengakomodasikan anak-anak berkebutuhan khusus terutama pada anak usia dini. Mengingat sampai sekarang pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada lembaga PAUD belum bisa secara maksimal. Adapun praktek sistem pendidikan inklusi ini yang sudah dirumuskan mulai pada tahun 2007 ternyata sampai sekarang masih menyisakan persoalan-persoalan yang karena pada di masyarakat itu sendiri kurang adanya memahami tentang pelaksanaan pendidikan inklusi terutama pada anak usia itu. Sarana prasarana pendukung tenaga pendidik mengakomodasikan keseluruhan pelaksanaan pendidikan inklusi serta pemahaman masyarakat khususnya orang tua peserta didik yang belum mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi dilaksanakan seluruhnya di lembaga pendidikan anak usia dini. Di samping itu, pendidikan inklusi juga melibatkan orang tua peserta didik dalam cara untuk berbagai kegiatan di dalam pendidikan anak usia. Selain itu, sarana prasarana pendukung tenaga pendidik mengakomodasikan keseluruhan pelaksanaan pendidikan inklusi serta pemahaman masyarakat khususnya orang tua peserta didik yang belum mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi dilaksanakan seluruhnya di lembaga pendidikan anak usia dini. Di samping itu, pendidikan inklusi juga melibatkan orang tua peserta didik dalam cara untuk berbagai kegiatan di dalam pendidikan anak usia dini. Hak anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak pada umumnya pada sekolah reguler. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mampu mengikuti pembelajaran reguler, tentunya hal itu tidak menjadi hambatan dikarenakan di dalam sekolah itu menerapkan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus yang sering kita sebut dengan sekolah inklusi, tentunya sudah menyiapkan berbagai banyak program-program khusus dalam membentuk modifikasi dan adaptasi dari program-program sebelumnya yang tentunya bersifat reguler. Pemerintah sudah mensosialisasikan semua sekolah harus mau menerima dan melayani semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Menanggapi hal tersebut, pemerintah juga telah membentuk pendidikan inklusif di mana pendidikan inklusif ini merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar tanpa terkecuali bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada yang tahu gak nih siapa dia? Penasaran? Yuk kita lanjut ke video selanjutnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia di PAUD Inklusif TK Negeri Pembina Kota Cimahi. Jumlah pendamping guru untuk siswa yang berkebutuhan khusus di TK Negeri Pembina Kota Cimahi itu berjumlah 4 orang. Tetapi di TK Negeri Pembina Kota Cimahi ini tidak memiliki guru yang khusus di bidang skill untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini itu guru-gurunya bukan lulusan atau sarjana dari khusus untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi guru-guru negeri di TK Negeri Pembina Kota Cimahi ini ingin mencoba dan belajar menjadi guru pendamping anak berkebutuhan khusus. Jadi guru-gurunya itu menyesuaikan dalam mengajarnya itu atas perintah dari terapis dan psikologi. Seperti itu. Kemudian jumlah anak berkebutuhan khusus di TK Negeri Kota Cimahi ini berjumlah 4 orang. Rata-ratanya yaitu penyandang speech delay, keterlambatan dalam berbicara. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus di TK Negeri Pembina Kota Cimahi. Pelayanan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus di TK Negeri Cimahi ini belajarnya itu sama seperti anak reguler, yaitu seminggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi di TK Negeri Pembina Kota Cimahi ini khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus, jadi belajarnya itu disesuaikan dengan mood anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian kurikulum pada siswa ABK-nya pun disamakan dengan kurikulum anak reguler, yaitu kurikulum merdeka. Kemudian peraturan untuk siswa yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus itu guru dan orang tuanya itu mengikuti arahan dari terapis dan psikolog. Di TK Negeri Pembina Kota Cimahi ini penanganan untuk anak berkebutuhan khususnya itu yaitu dapat menangani sesuai dengan kebutuhan khusus anak yang ABK tersebut dengan melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari memodifikasi kurikulum, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian tenaga pendidiknya, kemudian sistem pembelajarannya sampai dengan sistem penilaiannya. Kemudian perencanaan rancangan pembelajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus di TK Negeri Pembina Kota Cimahi ini merupakan tahap awal yang sangat penting. Maka dari itu perencanaan rancangan pembelajaran di TK tersebut pada khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus, kurikulumnya itu disesuaikan atau disamakan dengan anak reguler, tetapi mengikuti sesuai arahan terapi, psikolog, dan pedoman pembelajaran khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kali ini saya akan menjelaskan 2 poin, salah satu soal dari UAS mata kuliah manajemen PAUD inklusi di semester 7 ini bersama dengan teman kelompok saya. Yang pertama, saya menjelaskan poin keempat, di mana menanyakan bagaimana manajemen pembelajaran yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam setting PAUD inklusi. Jadi menurut saya perencanaan pembelajaran pada PAUD inklusi tentunya ada sedikit perbedaan daripada perencanaan pembelajaran pada anak kelas reguler dengan anak yang berkebutuhan khusus, dimana untuk perencanaannya memang sama dalam waktunya, mungkin di awal tahun atau di awal semester. Namun untuk pedoman perencanaan perencanaan pembelajarannya itu pada anak yang ABK, mungkin guru atau pengelola lembaga
lebih berpedoman pada bagaimana hasil informasi dari orang tua anak mengenai apa yang dibutuhkan oleh anak yang berkebutuhan khusus tersebut, apa kekurangan dan apa kendalanya, sehingga guru pun bisa menyesuaikan perencanaan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan informasi yang didapat dari orang tua. Yang kedua juga bisa melalui hasil dari terapis, di mana hasil dari terapis itu diolah oleh guru dan dijadikan suatu titik acuan untuk membuat suatu perencanaan dalam proses pembelajaran pada PAUD inklusi. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan pembelajaran pada PAUD inklusi tentunya ada perbedaan dengan anak yang kelas reguler dan anak yang berkebutuhan khusus, dimana kita memang tahu ada perbedaan mulai dari kemampuan anak, mulai dari sosialnya, bisa dari sosial emosionalnya, bisa dari bahasanya, bisa dari kognitifnya, dan lain-lain, sesuai dengan jenis disabilitas yang ada atau kebutuhan apa yang dialami anak tersebut. Jadi pelaksanaannya pun tentunya tidak disamakan dengan pelaksanaan yang kelas reguler. Mungkin anak yang berkebutuhan khusus ini akan ditangani secara khusus atau ada pendamping yang bisa memberikan pendampingan lebih dari yang kelas reguler. Kemudian dari rentang waktu pun mungkin tidak disamakan, mungkin dari lamanya jam atau banyaknya masuk per minggunya, mungkin ada sedikit toleransi pada anak yang berkebutuhan khusus. Seperti dari tempat yang pernah kami observasi, sekolah TK Negeri Pembina Kota Cimahi, di sana di mana pelaksanaan pembelajaran pada kelas reguler dan anak ABK itu tidak disamakan. Istilahnya pada yang anak ABK itu lebih fleksibel, jadi diikuti sesuai moodnya anak. Kalau misalkan anak mau masuk hari ini boleh, ataupun besok tidak masuk, jadi lebih ada ke fleksibilitas pada waktu. Kemudian masuk pada poinnya evaluasi. Nah, bagaimana pelaksanaan evaluasi pada PAUD inklusif? Tetap pada konteks dasarnya tentunya ada perbedaan pada anak yang kelas reguler. Mungkin pada anak ABK bagaimana melaksanakan evaluasinya tidak pada hanya pada suatu waktu yang sudah ditentukan seperti pada kelas reguler. Mungkin ada pengulangan melaksanakan evaluasi seperti pengamatan ataupun pemberian tugas. Ada kelonggaran waktu lebih panjang diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus, dan mungkin ada pengulangan sehingga hasil yang didapatkan pun bisa mencapai ataupun bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian untuk poin kelima, yaitu mengenai manajemen sarana dan prasarana pada setting PAUD inklusi. Pada umumnya kita tahu betapa pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang terjadinya proses pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran pada PAUD, terutama pada PAUD inklusi ini, karena di dalamnya ada anak yang berkebutuhan khusus. Tentunya media, alat, dan sarana prasarana ini sangat membantu pencapaian, sangat membantu tersampaikannya materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Dengan adanya media, adanya alat, sehingga informasi yang kita sampaikan kepada anak pun akan lebih cepat berterima dengan anak dan akan lebih menyenangkan bagi anak juga, dimana ada banyak sekali alat dan sarana prasarana yang bisa digunakan dalam PAUD inklusi. Hanya menyesuaikan jenis disabilitas atau jenis
kekurangan dari atau yang dibutuhkan oleh anak tersebut, seperti adanya gradasi balok, adanya silinder, puzzle bola, kemudian papan keseimbangan, alfabet Vibrebox, kotak bilangan, pias huruf, dan lain-lain. Jadi semua alat dan media-media itu akan bisa sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajarannya, sehingga sarana dan prasarana pada PAUD inklusi pun harus sangat diperhatikan, harus sangat lebih peka oleh guru maupun pengelola PAUD itu sendiri, supaya proses pembelajaran yang dimaksud bisa tersampaikan dan bisa terlaksana dengan baik. Adapun simpulan dari penjelasan yang sudah kami jelaskan yaitu penerapan pendidikan inklusif memiliki pedoman-pedoman yang harus diikuti melalui prinsip-prinsip pelaksanaan yang sudah diatur oleh undang-undang dan disosialisasikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pelaksanaan pedoman dengan acuan pelaksanaan pembelajaran PAUD secara reguler, kemudian dimodifikasi dari sisi alokasi waktu dan modifikasi proses belajar mengajar dengan melalui penataan lingkungan kelas saat pembelajaran dan juga pengaturan tempat duduk anak. Demikian penjelasan mengenai manajemen PAUD inklusif oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada penjelasan dan kata-kata yang kurang berkenan. Diakhiri dan ditutup oleh pantun. Siap? Siap? Jangan lupa bilang cakep. Siap ya?